Kejadian ini dialami oleh seseorang yang akan melaksanakan sebuah pernikahan dengan wanita pilihannya, yaitu kekasihnya. Namun, di hari menjelang pernikahannya, dia mendapat beberapa hambatan dan adanya seseorang yang merasa sakit hati. Fatan ini bekerja di salah satu sekolah. Dia menjabat sebagai guru SMP. Kekasihnya bekerja sebagai guru SD. Wanita yang akan menjadi istrinya ini bernama Tiwi. Tiwi dan Fatan ini sudah menjalin hubungan sejak mereka berkuliah, dan hubungannya baik-baik saja. Hanya saja dulu sempat ada wanita yang mencoba menggoda Fatan. Namun, Fatan tidak tertarik dengan wanita manapun kecuali dengan Tiwi. Fatan ini memiliki paras yang tampan dan mempesona. Jadi, banyak wanita yang tertarik dan tergila-gila dengan Fatan. Di tempat Fatan bekerja, ada salah satu wanita, sebut saja namanya Rani. Rani ini berprofesi sama dengan Fatan, menjabat sebagai guru di SMP. Tiwi mendapat kabar dari temannya yang juga bekerja di SMP tersebut. Temannya ini adalah sahabat Tiwi dan juga temannya Fatan, namanya Yuni. Yuni mengabari kepada Tiwi kalau Rani ini mencoba mendekati calon suami sahabatnya itu. "Halo Tiwi," ucap Yuni. "Iya Yun, ada apa?" tanya Tiwi. "Tadi aku lihat calonmu itu istirahat bareng sama Rani. Sepertinya dia mencoba mendekati Fatan deh," ucap Yuni. "Ah, mungkin hanya istirahat bareng saja. Mas Fatan tidak mungkin berani berselingkuh. Apalagi kan kita mau menikah," jelas Tiwi. "Ya juga sih, semoga saja dugaanku salah," ucap Yuni. Saat itu jam istirahat di sekolahnya. Fatan dan Rani memang terlihat jalan berdua menuju ke kantin untuk makan siang bersama. Namun guru-guru yang lain tidak menaruh curiga terhadap Fatan dan Rani itu. Karena guru-guru lain pikir Fatan hanya sekedar istirahat bareng dan tidak lebih. Singkat cerita, setelah jam sekolah sudah selesai, Fatan pun pulang dan keluar dari gerbang sekolahan. Rani terlihat tidak membawa sepeda motor. Dia sedang duduk di depan sekolah menunggu jemputan angkutan. Namun Fatan mencoba berpura-pura tidak lihat saja. Tiba-tiba Rani memanggil Fatan dan melambaikan tangannya. "Fatan, sini!" teriaknya. Dengan terpaksa, akhirnya Fatan datang menghampiri Rani yang sedang duduk di depan sekolah. "Ada apa Ran?" tanya Fatan. "Aku boleh minta tolong gak sama kamu?" ucapnya. "Minta tolong apa ya Ran?" tanya Fatan. "Aku nebeng ya sama kamu, soalnya angkutannya lama. Aku juga gak bawa motor," ucap Rani. Gimana ya?" "Ya sudah, ayo naik," ucap Fatan. Akhirnya Rani membonceng Fatan dan diantar oleh Fatan menuju ke rumahnya. Rumahnya Rani ini tetanggaan dengan Fatan, tetangga desa sebelah. Jadi mereka jalannya sejalur. Saat di jalan, ternyata ada salah satu tetangganya Fatan yang melihat Fatan berboncengan dengan Rani. Sesampainya di rumah Rani, Fatan langsung bergegas pulang karena sudah sore. Singkat cerita, malam harinya saat Fatan dengan keluarganya sedang makan malam, ibunya berbicara kepada Mas Fatan mengenai tetangganya yang tadi sore melihat Fatan berboncengan dengan cewek. Ternyata tetangganya itu cerita kepada ibunya tanpa sepengetahuannya. Ternyata setelah di rumahnya Rani, Fatan tidak langsung pulang dulu ke rumah. Dia mampir dulu ke rumah temannya. Saat itu temannya ada di depan teras rumahnya. Fatan disuruh mampir terlebih dulu di rumah temannya. Akhirnya Fatan pun mampir sebentar. Sekitar pukul 5 sore dia baru pulang. Nah, sepertinya tetangganya ini menghampiri ke rumahnya sekitar pukul 3 sore saat Fatan pergi dari rumah Rani. "Tadi sore kamu sama siapa Tan?" tanya ibunya. "Maksudnya Bu?" jawabnya. "Tetangga lihat kamu boncengan sama cewek desa sebelah. Kamu jangan macam-macam ya Tan. Kamu itu sudah bertunangan dan sebentar lagi mau menikah. Jangan buat malu keluarga," jelas ibunya.
Aku cuma nganterin Rini saja, Bu. Dia tidak bawa motor. Nunggu angkutan, lama katanya. Jawab Fatan. Ya pokoknya ibu gak mau kamu begitu lagi, ucapnya. Ibu tahu dari siapa? Tanya Fatan. Tetangga lihat kamu terus cerita sama ibu, ucap ibu. Sebelumnya memang Fatan dan Tiwi sudah bertunangan terlebih dulu, dan rencananya hari pernikahannya sekitar 1 bulan lagi. Di hari-hari mendekati pernikahannya, Fatan dan Tiwi sudah mulai mempersiapkan untuk hari pernikahan mereka. Saat hari libur atau hari Minggu, Tiwi dan Fatan pergi untuk fitting baju pernikahannya berdua. Dan mereka memilih baju yang cocok. Mereka berdua pun sepakat dengan pilihannya yang sama. Tidak hanya itu, mereka juga mencetak undangan yang jumlahnya banyak. Karena teman-temannya Tiwi dan Fatan banyak, serta undangan orang tuanya yang tak kalah banyak tamunya. Tiwi dan Fatan saat itu begitu bahagia karena hari yang dinanti-nantikan semakin dekat, dan hubungannya pun semakin erat, serta direstui oleh dari dua pihak keluarganya. Singkat cerita, tiba-tiba saja Rani mengirimkan pesan kepada Fatan. Isi pesannya sangat mengejutkan Fatan. Tan, besok kita jalan yuk. Padahal Rani sudah tahu kalau Fatan ini akan segera menikah. Akan tetapi Rani malah seperti tidak merasa bersalah. Namun Fatan tidak menanggapi pesan dari Rani dan tidak membalasnya sama sekali. Memang dari dulu sejak kuliah, Rani ini sudah menyukai Fatan sampai sekarang. Namun Fatan selalu menolak dan malah memilih Tiwi. Akan tetapi Rani tidak pernah menyerah mendapatkan Fatan. Ya ibaratnya sebelum janur kuning melengkung, Fatan masih bisa ditikung. Keesokan paginya, saat Fatan berangkat ke sekolah untuk mengajar, Fatan melihat Rani di ruang guru, lalu menatap ke arah Fatan dengan senyumannya. Akan tetapi Fatan tidak menanggapi senyuman Rani, karena dia mencoba untuk menjaga jarak dengan Rani, agar tidak terjadi prasangka buruk dan tidak mau menyakiti hatinya Tiwi. Hari pernikahan semakin dekat, tinggal 2 minggu lagi. Namun, tiba-tiba saja Fatan berubah menjadi cuek terhadap Tiwi. Fatan benar-benar tidak peduli dan sekarang jarang di rumah. Untuk mengurus perlengkapan pernikahan yang belum selesai saja, Fatan tidak mau. Bahkan, ketika dihubungi oleh Tiwi, ditelepon atau di chatting saja tidak dijawab, membuat Tiwi gelisah dan sedih. Akhirnya Tiwi menceritakan semua perilaku Fatan akhir-akhir ini kepada Yuni. Yun, kenapa ya Fatan akhir-akhir ini menghindari aku? Dia tidak mau membalas atau menjawab teleponku, ucap Tiwi. Mungkin dia sibuk kali, Wi, ucap Yuni. Sibuk apa? Kata orang tuanya, Fatan sekarang jarang di rumah, jawab Tiwi. Kamu harus cari tahu apa penyebabnya, jawab Yuni. Gimana caranya Yun? Tanya Tiwi. Sudah, nanti aku bantu cari tahu di sekolah, ucap Yuni. Terima kasih ya Yun, jawab Tiwi. Singkat cerita, saat di sekolah, Yuni melihat kalau Fatan selalu berduaan dengan Rani dan pulang pun bareng. Muncullah rasa curiga Yuni kepada Fatan dan Rani. Akhirnya Yuni menghampiri ke arah Fatan dan Rani yang sedang berada di kantin sekolah. Tan, kenapa kamu sekarang malah sering berduaan dengan Rani? Kamu gak mikir kalau sebentar lagi kamu mau menikah? Ucap Yuni. Membuat guru-guru lain menatap ke arah keributan tersebut. Gak usah ikut campur deh, timbal Rani. Namun Fatan terlihat hanya diam saja, tidak mengatakan apapun dan tertunduk. Karena Yuni sudah tidak tahan menahan emosinya, akhirnya Yuni dan Rani bertengkar adu mulut. Beberapa saat kemudian, ada satpam sekolah datang untuk melerai mereka. Akhirnya Yuni mengalah dan menyudahi pertengkaran itu dan meninggalkan mereka berdua. Yuni menghubungi Tiwi dan mengabari tentang apa yang barusan terjadi dengan Fatan. Halo Wi, ucap Yuni. Ya halo, gimana Yun?
Tanya Tiwi. Fatan berduaan dengan Rani, Wi, di kantin. Ada yang gak beres nih sama Fatan, Wi, ucap Yuni. Kan memang mereka sudah biasa berdua, Yun. Gak beres gimana? Tanya Tiwi. Pokoknya gak beres. Fatan tidak seperti biasanya, jawab Yuni. Jelasin, Yun, gimana maksudnya? Ucap Tiwi. Sudah, nanti kita ketemu saja biar gampang ngobrolnya, ucapnya. Akhirnya Tiwi memendam rasa penasarannya dan mengakhiri teleponnya. Sepulangnya mengajar, Tiwi dan Yuni ketemuan di sebuah kafe untuk menceritakan semuanya. Gimana, Yun? Maksudmu gak beres itu? Tanya Tiwi penasaran. Sepertinya Fatan sudah dipengaruhi oleh Rani, jawab Yuni. Fatan itu saat aku dan Rani bertengkar hanya diam saja tertunduk dan tidak berbuat apa-apa, imbu Yuni. Terus aku harus bagaimana, Yun? Tanya Tiwi. Saran aku mending kamu bicarakan sama kedua orang tuanya Fatan supaya mereka ada solusinya untuk masalah ini, ucap Yuni. Malam harinya Tiwi mendatangi ke rumah kedua orang tuanya Fatan seperti yang disarankan oleh Yuni. Tok tok, assalamualaikum, ucap Tiwi. Waalaikumsalam. Tiwi, ayo masuk, jawab ibunya. Tiwi pun masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Fatannya ada, Bu? Tanya Tiwi. Ada, Ibu panggilin dulu ya, jawabnya. Ibunya pun mencoba memanggilkan Fatan di kamarnya, namun Fatan tidak mau menemui Tiwi sama sekali. Padahal biasanya Fatan selalu senang kalau bertemu dengan Tiwi. Tiwi hanya bisa menahan rasa sedih dan kecewanya di hadapan orang tua Fatan. Fatannya tidak mau keluar katanya, ucap ibunya. Iya, Bu, gak apa-apa, jawab Tiwi. Sebenarnya aku mau membicarakan soal perilaku Mas Fatan akhir-akhir ini yang berubah sama aku, Bu. Dia tidak peduli akan persiapan pernikahan dan selalu menghindar. Bahkan pesan dan telepon aku tidak pernah dijawab, jelas Tiwi. Iya, ibu juga merasa ada yang berubah dengan Fatan. Dia jarang pulang ke rumah dan sering ngamuk-ngamuk tidak jelas. Tapi saat main ponselnya, ibu lihat dia malah senyum-senyum sendiri. Ibu kira dia sedang kirim pesan dengan kamu, ucap ibunya. Jadi gimana ya, Bu? Hari pernikahan sudah semakin dekat, tapi Mas Fatannya seperti itu, ucap Tiwi. Kamu sabar dulu, nanti ibu sama bapak carikan solusinya, jawab ibunya. Saat itu bapaknya Fatan kebetulan sedang pergi, jadi Tiwi tidak bertemu dengannya. Dan akhirnya Tiwi pun pulang tanpa membawa hasil apa-apa. Singkat cerita, undangan pernikahan mulai disebar kepada para tamu-tamu yang diundang. Sikapnya Fatan masih saja sama, acuh, cuek, dan tidak peduli. Akhirnya kedua orang tuanya Fatan menghubungi saudaranya yang ada di luar kota untuk meminta bantuan. Assalamualaikum, Pak D, ucap bapak. Waalaikumsalam, ada apa ya? Tanya Pak D-nya. Gini Pak D, Fatan akhir-akhir ini kelakuannya aneh. Padahal seminggu lagi mau menikah, tapi dia tidak peduli sama sekali. Malah jarang di rumah, jelas Pak Yadi. Ya sudah, nanti saya coba carikan orang pintar kiai di sini, jawab Pak D. Pak Yadi memerintahkan tetangganya untuk datang ke kotanya Pak D dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Fatan. Namanya Wanto. Wanto pun menerima perintah dari Pak Yadi dan dia pergi dengan menggunakan kereta ke rumahnya Pak Detano. Wanto mendatangi rumahnya Pak Detano yang sebelumnya sudah diberikan alamat rumahnya Pak Detano. Assalamualaikum Pak D, ucap Wanto. Waalaikumsalam, Wanto ya, jawab Pak Detano. Sebelumnya Pak Yadi sudah memberitahu Pak Detano kalau Wanto akan datang ke rumahnya.
"Iya, Pak D," jawab Wanto singkat. "Silakan masuk," ucap Pak D. Saat sudah malam, Wanto pun dipersilahkan oleh Pak D Tono untuk istirahat terlebih dahulu. Keesokan harinya, Pak D dan Wanto pergi ke salah satu orang pintar, Pak Kiai, yang ada di kotanya Pak D. Pak D dan Wanto dipersilahkan masuk ke dalam rumahnya dan mereka duduk. "Ada perlu apa ini, bapak-bapak?" tanya Pak Kiai. "Ini Pak Kiai, saya mau minta tolong. Anaknya ponakan saya akhir-akhir ini berubah sama calonnya, padahal tinggal seminggu lagi menuju hari pernikahan," jelas Pak D. "Saya minta fotonya ada?" tanya Pak Kiai. Akhirnya Pak Kiai itu mulai membacakan doanya dan menerawang dengan foto yang sudah disiapkan oleh Wanto dari rumah. Pak Kiai mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan khusyuk di dalam kamarnya. Sedangkan Pak D dan Wanto menunggu di depan ruang tamu. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Pak Kiai menghampiri mereka berdua ke ruang tamu. "Gimana Pak Kiai?" tanya Pak D. "Dia terkena santet pelet, saya tidak sanggup," ucap Pak Kiai. "Santet? Siapa yang menyantet Pak Kiai?" tanya Pak D penasaran. "Ada, saya tidak akan menyebutkan," jawabnya. Akhirnya Pak D dan Wanto pun pulang tanpa membawa hasil apa-apa, karena Pak Kiai tersebut merasa tidak sanggup untuk mengatasi hal tersebut. Pak D menghubungi lagi ke Pak Yadi. "Halo, assalamualaikum ya," ucap Pak D. "Waalaikumsalam, gimana Pak D?" tanya Pak Yadi. "Kata Pak Kiai, Fatan disantet, tapi Pak Kiai tidak sanggup untuk menanganinya," jawab Pak D. "Kalau gitu, tolong carikan lagi Pak D orang yang lebih pintar dan bisa menangani ini," ucap Pak Yadi. "Ya sudah, nanti saya coba," jawabnya. Pak D pun mencoba menanyakan kepada beberapa teman-temannya, dan salah satu temannya ada yang tahu di mana tempatnya orang pintar tersebut. Hari berikutnya, Pak D Tono dan Wanto pergi mendatangi ke rumahnya Pak Kiai yang sudah ditunjukkan oleh temannya itu. Dengan menggunakan mobilnya, mereka berdua pergi ke rumahnya Pak Kiai. Rumahnya cukup jauh, menempuh waktu sekitar 2 jaman, karena rumahnya berada di pelosok dan di kaki gunung. Beberapa jam kemudian, akhirnya Pak D Tono dan Wanto sampai juga di tempat Pak Kiai. Mereka berdua disambut dengan ramah oleh Pak Kiai dan dipersilakan untuk masuk ke dalam rumahnya. "Saya sudah tahu maksud kedatangan kalian ke sini," ucap Pak Kiai. Padahal mereka berdua belum ada yang menceritakan semuanya kepada Pak Kiai, tapi dia bisa tahu maksud dari kedatangan mereka. Pak D Tono dan Wanto merasa klop kalau Pak Kiai ini benar-benar pintar dan pasti bisa menyembuhkan Fatan. "Saya minta fotonya," ucap Pak Kiai. Wanto memberikan fotonya Fatan kepada Pak Kiai. Lalu Pak Kiai meminta untuk mereka bertiga berdoa bersama-sama untuk kesembuhannya Fatan. Pak Kiai yang memimpin membacakan doa-doanya, dan Pak D serta Wanto mengikuti doa Pak Kiai. Mereka terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan bersolawat. Fatan di rumahnya terbaring di kasurnya, dan matanya melotot mengarah ke atas langit dinding. Dia terus berteriak-teriak, dan tubuhnya memberontak. Saat melihat ke langit dinding, Fatan melihat ada bayangan hitam yang memutari di atas langit dindingnya. Saat itu, Pak Kiai mengobati dari jarak jauh, dan ternyata tembus sampai Fatan. Kedua orang tuanya Fatan sangat ketakutan, namun mereka berdua mencoba memegangi tubuhnya Fatan. Karena sebelumnya kedua orang tuanya Fatan sudah diberitahu oleh Pak D kalau Fatan akan disembuhkan dari jarak jauh. Fatan terus memberontak kesakitan dan teriak-teriak. Saat Pak Kiai sedang bersikir, katanya dia melihat ada sosok wanita muda yang berjalan bolak-balik di depannya.
dan tiba-tiba ada sosok ular besar. Ular itu mencoba melawan Pak Kiai. "Kamu siapa? Kenapa ada tubuhnya anak ini?" tanya Pak Kiai. "Saya diutus oleh seseorang," ucapnya. "Siapa? Pergi atau nanti aku bakar," ucap Pak Kiai. Namun ular itu tidak menjawab pertanyaan dari Pak Kiai. Pak Kiai pun melawan ular itu dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Namun Pak Kiai merasa kalau melawan ular tersebut berada di sebuah hutan. Padahal saat itu Pak Kiai sedang duduk bersila di rumahnya. Dan akhirnya Pak Kiai ini menang melawan ular tersebut. Setelah selesai melawan ular itu, sosok wanita itu pun ikut lenyap menghilang. Pak Kiai menghentikan bacaan doanya. "Gimana Pak Kiai?" tanya Pak D. "Sepertinya sudah aman," ucapnya. "Sebenarnya siapa Pak Kiai yang menyantet saudara saya ini?" tanya Pak D. "Ada perempuan, tapi saya tidak akan menyebutkan namanya," jawab Pak Kiai. Lalu Pak Kiai memberikan sebuah botol minuman untuk nantinya diberikan kepada Fatan. Air putih ini sudah didoakan oleh Pak Kiai. "Ini nanti berikan kepada Fatan, disuruh minum ya," ucap Pak Kiai. "Baik Pak Kiai, terima kasih," ucap Pak D. Pak D dan Wanto pun akhirnya pulang ke rumah dan mengemasi barang-barangnya untuk besok pergi ke rumahnya Pak Yadi. Keesokan paginya, Pak D Tano, istrinya, anaknya, dan Wanto pergi ke rumahnya Pak Yadi dengan menggunakan mobil. Karena hari pernikahannya Fatan dengan Tiwi tinggal 5 hari lagi. Di perjalanan, Pak D Tano dan Wanto saling bergantian menyetir mobilnya karena lelah perjalanannya cukup jauh dari rumah Pak D menuju ke Pak Yadi. Sesampainya di rumah Pak Yadi, terlihat Fatan terbaring lemah di kamarnya. Akhirnya Pak D Tano memberikan sebotol air putih kepada Fatan yang diberikan oleh Pak Kiai. "Bangun dulu Fatan, kamu minum dulu air putihnya," ucap Pak D. Fatan pun bangun dan meneguk air putih itu dengan perlahan-lahan. Pak D mencoba mengajak bicara kepada Pak Yadi di ruang tamu. "Kita bisa bicara dulu sebentar?" tanya Pak D. "Iya Pak D," jawab Pak Yadi. "Apa sudah ada perubahan dari sikap Fatan?" tanya Pak D. "Belum Pak D, dia malah seperti orang gila. Setiap malam habis maghrib ketawa-ketawa sendiri dan teriak-teriak," jelas Pak Yadi. "Coba kita lihat lagi nanti setelah minum air putih itu, apakah ada perubahan?" ucap Pak D. Tiwi hanya bisa terus mendoakan Fatan, calon suaminya itu. Pak Yadi dan istrinya sudah sangat cemas karena hari pernikahannya sudah semakin dekat. Karena mereka malu kalau nantinya acara pernikahannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pak Yadi dan istrinya tidak mau menanggung malu kepada calon besannya dan tetangga serta tamu-tamu undangannya. Semuanya benar-benar sudah frustasi dan tidak tahu harus bagaimana lagi caranya untuk menyembuhkan Fatan. Sebenarnya Pak D Tano ini memiliki ilmu yang sama seperti Pak Kiai. Namun Pak D Tano tidak berani untuk menggunakan ilmu tersebut karena dia merasa belum pantas. Akan tetapi, karena kasihan dengan Fatan dan keluarganya Pak Yadi, Pak D Tano mencoba untuk membantu menuntaskan masalah ini. Karena Fatan tidak mengalami perubahan setelah minum air putih tersebut. Fatan malah sekarang jadi sering keluar rumah dan selalu pergi dengan Rani. Saat itu ada salah satu tetangganya Fatan yang melihat Fatan jalan berduaan dengan Rani di taman. Tetangganya itu pun melaporkan kepada kedua orang tuanya Fatan. Pak Yadi dan istrinya benar-benar malu mengetahui kelakuan anaknya itu. Apalagi mereka tahu dari tetangganya sendiri. Ternyata selama ini Fatan sudah sering jalan berdua dengan Rani tanpa sepengetahuan siapapun. Tiwi juga tidak mengetahui hal itu.
Tiwi tahu kabar itu dari kedua orang tuanya Fatan langsung. Kala itu Tiwi benar-benar sudah pasrah. Bahkan dia berniat untuk membatalkan pernikahannya saja. Akan tetapi Tiwi mendapat semangat dan dukungan dari kedua orang tuanya, calon mertua, dan teman-temannya. Hari pernikahan tinggal 4 hari lagi. Pak Titano mulai melakukan sholat malam di salah satu kamar di rumah Pak Yadi yang kosong. Sekitar pukul 12 malam, Pak Titano melakukan sholat malam dan tidak diketahui oleh siapapun. Pak Titano melakukan sholat malam dengan khusyuk dan tiba-tiba Pak Titano mendengar ada suara gemuruh di depan rumahnya Pak Yadi. Seperti ada angin puting beliung yang sangat kencang. Bahkan gerbang rumahnya Pak Yadi seperti ada yang mendobraknya dengan batu besar berkali-kali. Namun Pak Titano tetap khusyuk untuk melakukan sholat malamnya, untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai sholat malam, angin kencang itu masih belum menghilang. Pak Titano pun duduk bersila dan terus berzikir dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan diiringi dengan sholawat. Pak Titano memejamkan dua matanya. Saat memejamkan kedua matanya sambil berzikir, tiba-tiba saja Pak Titano melihat ada sosok wanita yang berubah-ubah wajahnya. Kadang muda, kadang tua, dengan rambut acak-acakan dan pakaian putih lusuh seperti kuntilanak. Sosok wanita itu terus melayang bolak-balik di hadapannya Pak Titano. Namun, sosok wanita itu tidak menyerang atau mengganggu Pak D. Dia hanya bolak-balik saja. Pak D pun hanya melihatnya dengan terus berzikir. Tiba-tiba saja, sosok wanita yang berubah wajahnya menjadi tua dan muda itu seketika hilang dengan perlahan-lahan dan meninggalkan kepulan asap. Beberapa saat kemudian, ganti ular besar berada di hadapannya Pak Titano dengan menjulurkan lidahnya yang berbisa dan menatap tajam ke arah Pak D. Seketika Pak D merinding melihat ular yang bentuknya besar tidak wajar. Pak D tahu kalau ular itu adalah ular siluman. Ular itu tiba-tiba mencoba menghampiri ke arah Pak D seperti ingin menerkamnya. Pak D pun berperang dengan ular besar siluman itu. Ular itu mencoba melilit tubuhnya Pak D dengan eratnya, sehingga Pak D terasa sesak nafasnya. Bahkan sudah lemas tak berdaya. Namun Pak D terus berdoa dengan khusyuk, membaca ayat kursi terus-menerus. Dan di bacaan ayat kursi yang ke-7 kalinya, ular yang melilit di tubuhnya Pak D perlahan-lahan melepaskan lilitannya. Pak D merasa lega dan ular siluman itu seketika terkapar di tanah dan menghilang dengan sendirinya. Saat itu Pak D berperang dengan ular itu seperti berada di dalam hutan yang sangat gelap. Untungnya Pak D bisa melawan ular itu dan menang. Pak D terus berzikir untuk menemukan titik terangnya. Tiba-tiba ada sosok anak kecil yang ada di hadapannya Pak D. Sosok anak kecil itu mencoba mendekati Pak D. Saat mendekati Pak D, sosok anak kecil itu seketika berubah menjadi sosok makhluk yang menyeramkan, seperti naga. Namun kepalanya berbentuk anak kecil itu, sedangkan tubuhnya berbentuk naga yang bersisik emas. Naga itu tiba-tiba mencoba melingkar di lehernya Pak D dan seperti akan mencoba menggigit lehernya. Namun dengan sigap, tangannya Pak D langsung menarik naga itu dan membantingnya ke lantai. Akan tetapi, naga itu tidak terima. Akhirnya dia menyerang Pak D. Seketika Pak D berada di sebuah tanah yang kosong, namun gersang, tidak ada pepohonan sama sekali. Pak D dan naga itu saling melawan. Naga itu mengeluarkan api dari mulutnya, lalu disemburkan ke wajah Pak D. Pak D berhasil menghindari semburan api itu. Ketika naga itu mencoba melingkari lagi di leher Pak D, Pak D langsung menariknya dan langsung membanting dengan kuat naga tersebut ke tanah. Beberapa kali seperti itu, Pak D banting lagi naga itu saat mulai menyerang. Dan akhirnya naga itu kalah. Dia mencoba terbang pergi. Pak D mengejar naga itu.
tiba-tiba saja Pakde kembali lagi di dalam rumahnya Pak Yadi. Sosok naga itu terbang menuju ke dalam kamarnya Fatan. Pakde menghentikan langkahnya dan kembali lagi ke kamar kosong itu. Karena sudah lelah sekali melawan sosok-sosok itu, akhirnya Pakde mengakhiri ritualnya dan kembali lagi ke kamar istrinya untuk istirahat. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Jadi Pakde melawan sosok-sosok itu sudah sekitar 3 jam. Namun Pakde masih belum bisa tertidur dan masih memikirkan sosok naga yang masuk ke dalam kamarnya Fatan. Akhirnya Pakde tahu kalau titik terangnya itu berada di kamarnya Fatan. Soalnya sosok naga itu perginya ke dalam kamar Fatan. Sampai subuh Pakde tidak tidur sama sekali karena masih belum tenang. Keesokan harinya, Pakde Tano melihat Fatan sudah pulang ke rumahnya dan Pakde menasihati Fatan. "Fatan, kamu jangan seperti itu. Kasihan kedua orang tuamu. Dia harus menanggung malu akibat kelakuanmu itu. Kamu juga kan yang memilih wanita itu untuk dijadikan istri. Jangan sakiti dia," ucap Pakde Tano. Namun Fatan masih saja tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pakde Tano. Siangnya Fatan pergi lagi entah kemana. Akhirnya Pakde Tano mengajak istrinya untuk pergi masuk ke dalam kamarnya Fatan untuk mencari buktinya sendiri. Sebelum masuk ke dalam kamarnya Fatan, Pakde Tano dan istrinya itu meminta izin terlebih dahulu kepada Pak Yadi untuk masuk ke dalam kamar Fatan. "Yat, aku izin masuk ke dalam kamarnya Fatan, boleh nggak? Soalnya saya mau cari tahu. Siapa tahu di dalam kamarnya ada bukti," ucap Pakde Tano. "Ya silakan Pakde, nggak apa-apa," jawab Pak Yadi. Sebelumnya Pakde Tano menceritakan semuanya kepada istrinya tentang ritualnya yang dilakukan tadi malam dan tentang sosok naga masuk ke dalam kamar Fatan. Istrinya pun percaya kepada Pak Tano dan ikut mencarikan bukti di dalam kamarnya Fatan. Saat di dalam kamarnya Fatan, Pakde Tano menguji kamarnya Fatan untuk menggeledah seluruh lemari dan isi kamarnya. Pakde Tano dan istrinya berusaha mencari dan tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Mulai dari dalam lemari pakaiannya dan lemari tempat Fatan meletakkan buku-buku mengajarnya. Namun belum juga menemukan bukti apa-apa. Akan tetapi mereka berdua tidak menyerah untuk mencari bukti itu. "Gimana Pak? Udah ketemu belum?" tanya istrinya. "Belum Bu, kita cari saja sampai dapat," ucap Pakde. Beberapa saat kemudian, istrinya Pakde menemukan sebuah bungkusan kain putih berada di bawah kasurnya. Istrinya saat itu untungnya kepikiran untuk membuka ke area bawah kasur. "Pak, ini kain putih apa ya?" tanya istrinya. "Mana Bu?" tanya Pakde. Pakde pun menghampiri ke arah istrinya dan Pakde mencoba memegang kain putih itu. Ketika kain putih itu dipegang oleh Pakde, karena penasaran ikatan talinya, akhirnya Pakde lepaskan dengan perlahan-lahan, dan ternyata di dalam bungkusan kain itu terdapat paku berkarat, dedaunan kering, kembang-kembangan 7 rupa. Akhirnya Pakde membawa benda-benda itu ke belakang rumahnya Pak Yadi, dan tanpa sepengetahuan Pak Yadi, Pakde membakar semua benda-benda itu. Apinya melahap dengan besar, dan setelah sudah dibakar benda-benda itu, beberapa jam kemudian tiba-tiba saja Fatan pulang ke rumah dengan senyuman kepada Pakde, dan kedua orang tuanya tidak seperti biasanya yang murung. "Fatan, sini duduk," ucap Pakde. Fatan pun menuruti apa yang diucapkan oleh Pakde. Dia menyalami, mencium tangan Pakde, lalu duduk di sebelahnya. Pakde mulai menasihati lagi kepada Fatan. "Fatan, kamu kan beberapa hari lagi mau menikah. Tolong kamu jangan mempermalukan keluarga.
Kasihan kedua orang tuamu, ucap Pak D. Seketika Fatan menangis dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Pak, Bu, Fatan minta maaf. Fatan salah, aku minta maaf ya, ucap Fatan. Sepertinya Fatan sudah sadar dan tidak terpengaruh lagi oleh santet pelet dari wanita itu. Kedua orang tuanya pun memaafkan kesalahan dari Fatan. Fatan langsung pergi menghampiri ke rumah Dewi untuk meminta maaf. Iya nak, tidak apa-apa, ibu sudah memaafkan kamu. Ibu senang kamu sudah sadar, ucap ibunya. Bapak juga sudah maafkan kamu Fatan. Sudah lebih baik kamu pergi ke rumah Dewi dan meminta maaf, timbal Bapak Yadi. Dengan mengendarai motornya, Fatan segera bergegas pergi ke rumah Dewi. Tok, tok. Assalamualaikum, ucap Fatan. Waalaikumsalam, Mas Fatan, jawab Dewi. Fatan langsung memeluk Dewi dengan erat di ambang pintu rumahnya. Mereka berdua menangis bersama. Sudah, kita masuk dulu, kita ngobrol di dalam saja, ucap Dewi. Dewi benar-benar tidak menyangka kalau Fatan datang ke rumahnya. Dewi, aku mau minta maaf sama kamu. Selama ini aku sudah menyakiti hati kamu dan kedua orang tuamu, ucap Fatan. Sudah aku maafin Mas. Orang tuaku juga sudah memaafkan kamu. Yang penting kamu sudah sadar Mas. Aku seneng, jawab Dewi. Kebetulan saat itu kedua orang tuanya sedang pergi ke rumah saudaranya. Maaf ya Wi, aku nggak bantuin kamu menyiapkan perlengkapan pernikahan kita, ucap Fatan. Sudah Mas, nggak usah bahas. Yang penting 2 hari lagi kita akan menikah, jawab Dewi. Singkat cerita, malam harinya semua berkumpul di rumah Pak Yadi. Kedua orang tuanya Fatan, Pak D, istri, dan anaknya serta Fatan berkumpul di ruang keluarga. Istrinya Pak D ini menceritakan semuanya kepada Pak Yadi. Kalau Fatan sudah dibantu oleh Pak D dengan ilmu yang dimilikinya. Pak Yadi pun sangat berterima kasih kepada Pak D karena sudah membantu menyadarkan Fatan. Terima kasih ya Pak D, sudah mau membantu Fatan. Saya jadi senang. Akhirnya Fatan akan melangsungkan pernikahan, ucap Pak Yadi. Tidak usah berterima kasih kepada saya. Terima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Pak D. Pak D pun menanyakan kepada Fatan, siapa wanita yang selama ini jalan dengan Fatan. Kamu selama sebulan ini jalan sama wanita. Siapa wanitanya? Tanya Pak D. Sama Rani Pak D, ucap Fatan. Oh, pantas saja. Kamu jangan lagi dekat-dekat dengan dia, ucap Pak D. Memangnya kenapa Pak D? Tanya Fatan penasaran. Tidak apa-apa, kan kamu mau menikah, gimana sih? Ucap Pak D. Pak D sebenarnya sudah tahu kalau pelaku yang melakukan santet pelet kepada Fatan itu adalah Rani. Akan tetapi, Pak D tidak mau menceritakan semuanya kepada Fatan. Singkat cerita, hari pernikahan Fatan dan Dewi pun berlangsung. Semua keluarga dari mempelai pria datang dengan rombongan menuju ke rumahnya Dewi. Acara akad pun dimulai, dan Fatan mengucapkan, saya terima nikah dan kawinnya Pratiwi dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Semua teriak sah dan bahagia. Akhirnya Fatan dan Dewi sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Acaranya berjalan dengan lancar, tanpa adanya hambatan sama sekali. Dewi pun diboyong oleh Fatan untuk tinggal di rumahnya. Hari pertama, Dewi tinggal di rumah Fatan. Sedangkan Pak D dengan keluarganya sudah pulang kemarin sore, karena besoknya Pak D harus kembali bekerja. Saat di perjalanan pulang, Pak D merasa sakit pada perutnya, sakit yang teramat. Dan di sepanjang perjalanan, Pak D mencium bau anyir dan bau bangkai di dalam mobilnya.
Setiap Pade mempercepat laju mobilnya, rasa sakit pada perutnya terasa sangat amat sakit sekali. Akhirnya Pade dan istrinya memutuskan untuk berhenti beristirahat di rest area. Pade makan dan minum obat untuk menahan rasa sakitnya. Ketika di rest area, tiba-tiba azan Isya. Akhirnya Pade melaksanakan sholat. Setelah sholat, Pade berzikir. Dan ketika selesai dari musola, Pade melihat ke arah mobilnya. Ternyata di atas mobilnya ada sosok kuntilanak dan ular besar yang melilit mobilnya. Sosok itu yang kala itu berperang dengan Pade saat mencoba melakukan ritual. Namun Pade membiarkan sosok itu berada di atas mobilnya, asal mereka tidak mengganggu. Namun saat di perjalanan, rasa sakit pada perutnya ini terasa sangat sakit. Dan ular itu tiba-tiba berpindah menghalangi kaca depan mobil Pade. Karena takut mengalami kecelakaan, Pade turun ke sebuah masjid untuk melakukan sholat. Sebelum sholat, Pade pergi ke toilet terlebih dulu karena ingin buang air besar. Singkat cerita, setelah selesai buang air besar dan sholat, Pade melihat ular itu sudah berpindah lagi. Dan beberapa saat kemudian, sosok-sosok itu dengan perlahan-lahan menghilang dan mengeluarkan asap. Namun hanya Pade saja yang bisa melihat sosok itu. Istrinya tidak bisa melihatnya. Akhirnya Pade melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke rumah. Dan alhamdulillah, Pade beserta istri dan anaknya sampai juga di rumahnya dengan selamat. Namun ada suatu kejanggalan yang terjadi lagi dengan Fatan. Ternyata Fatan tertidur selama 7 hari lamanya. Dan Pade dikabari untuk datang lagi ke sana untuk membantu mendoakan Fatan. Pade kasihan dengan Fatan. Akhirnya dia datang sendiri tanpa membawa istrinya ke rumah Pak Yadi dan cuti dari kantornya lagi untuk beberapa hari. Sesampainya di rumah Pak Yadi, Pade langsung menghampiri ke kamarnya Fatan dan berdoa bersama dengan Pak Yadi, istrinya, dan Dewi. Saat itu Fatan tertidur, namun dia berada di alam lain. Dia dililit oleh sosok ular siluman besar itu dengan eratnya, membuat Fatan tidak berkutik apa-apa lagi. Semua yang ada di rumah terus membacakan doa yang dipimpin oleh Pade dan terus membaca sholawat. Setelah beberapa jam, mereka semua membacakan doa-doa ayat kursi. Beberapa saat kemudian, ada pergerakan dari tangannya Fatan, dan perlahan-lahan Fatan membukakan kedua matanya. Alhamdulillah, Fatan tersadarkan diri, namun dia dibuat linglung dan bingung. Akhirnya Dewi membuatkan teh hangat, dan sebelum diberikan kepada Fatan, Pade mendoakan teh hangat tersebut terlebih dahulu. "Sudah nih, diminum dulu Fatan," ucap Pade. Dengan perlahan-lahan, Fatan mulai meneguk teh hangat itu. Ternyata Rani masih saja mengirim santet untuk Fatan, karena dia masih sakit hati dan tidak terima kalau Fatan menikah dengan Dewi. Singkat cerita, Fatan mengatakan kepada Pade kalau alat kelaminnya Fatan ini tidak bisa berdiri sama sekali, membuat Pade geleng-geleng kepala dengan kejadian yang menimpa Fatan itu. Tiba-tiba saja setiap habis maghrib, Fatan ini selalu kesurupan dengan matanya yang melotot dan lidahnya dijulurkan ke depan seperti ular. Akhirnya tubuhnya Fatan direbahkan di lantai ruang tengah untuk dilakukan ngaji bersama. Pandangannya Fatan masih kosong dengan mata melotot dan lidah menjulur ke depan. Pade bersama dengan yang lain mencoba membacakan doa-doa untuk Fatan dengan khusyuk yang dipimpin oleh Pade. Semuanya duduk mengelilingi tubuhnya Fatan dengan terus bersolawat kencang sekali. Tiba-tiba saja kepalanya Fatan menghadap ke arah sekeliling, ditatap dengan satu persatu. Seketika Fatan batuk-batuk dan keluar darah. Istrinya pun panik dan mengambilkan tisu. Namun saat muntah darah yang keluar dari mulutnya itu ada paku dan baut dengan jumlah yang cukup banyak. "Sudah, biarkan saja, kita terus bersolawat dan doa saja," ucap Pade.
Akhirnya Tiwi membiarkan suaminya itu memuntahkan darahnya. Beberapa saat setelah memuntahkan darah yang keluar paku dan perut itu, seketika Fatan pingsan tak sadarkan diri. Pati terus berdoa, dan setelah 20 menit Fatan tersadar. Lalu Pati membasuhkan air putih yang sudah didoakan Pati ke wajahnya Fatan. Fatan pun tersadarkan diri dengan tubuh yang lemas tak berdaya. Singkat cerita, hari berikutnya Fatan mengalami hal yang sama, kesurupan setelah habis maghrib, dengan mata yang melotot dan lidah yang menjulur ke depan. Tubuhnya kali ini kejang-kejang dan panas tinggi. Tiwi pun panik dan memanggil Pakde. "Pakde, tolong Pakde!" teriak Tiwi. Pakde memang tidak pulang terlebih dulu karena harus mengurus dan menyelesaikan masalahnya Fatan yang masih saja terus terjadi akibat wanita itu. Pakde pun datang dan masuk ke dalam kamarnya Fatan. Kedua orang tuanya Fatan pun datang. "Ayo cepat, kita baca doa lagi sama-sama," ucap Pakde. Mereka semua pun pergi ke belakang untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu. Kali ini Pakdenya memerintahkan Pak Yadi untuk mengundang tetangganya supaya ikut melakukan doa bersama. "Ya, cepat panggil tetangga untuk segera melakukan doa bersama," ucap Pakde. Pak Yadi pun mendatangi rumah-rumah tetangganya dan beberapa tetangganya berkenan untuk datang dan mendoakan Fatan. Setelah semuanya berkumpul, tubuhnya Fatan yang ada di kamar dipindahkan ke depan ruang tamu dan direbahkan pada tikar. Pakde mulai memimpin untuk membacakan doa dan sholawat. Semuanya bersolawat dengan keras. Tubuhnya Fatan memberontak terus-menerus dan kejang-kejang. Tiba-tiba saja perutnya Fatan seketika membuncit seperti orang hamil. "Ayo semakin keras lagi sholawatnya," ucap Pakde. Fatan semakin mengerang kesakitan dan kejang-kejang dengan matanya melotot dan lidahnya menjulur ke depan. "Itu tolong bajunya dibuka ke atas," ucap Pakde. Tiwi yang membukakan bajunya ke atas sampai akhirnya perutnya terlihat. Di perutnya itu otot-otot terlihat dengan jelas berwarna hijau, membuat Tiwi tak kuasa menahan tangisnya melihat suaminya menjadi buncit seperti orang yang sedang mengandung. Semuanya masih tetap membaca doa dan bersolawat dengan lantang. Perutnya Fatan semakin besar dan semakin besar seperti akan meledak. Sedangkan Fatan terus-menerus menahan kesakitannya dan teriak-teriak. Akhirnya semua yang ada di sampingnya mundur beberapa meter. Perutnya benar-benar sudah menjulang tinggi dan hampir meledak. Kedua matanya melotot dan lidahnya masih terus menjulur ke depan seperti ular. Di saat semua orang yang ada di sampingnya itu menjauh, Pakde malah maju mendekat. Pakde memegangi perutnya Fatan dengan terus merapalkan doa-doanya. Dan beberapa saat kemudian, perutnya dengan perlahan-lahan mulai mengempes. Yang keluar dari isi perutnya itu beberapa belatung yang sangat banyak sekali jumlahnya, membuat orang yang ada di situ bergidik ngeri dan merinding melihatnya. Seketika Fatan pingsan, mungkin karena kelelahan dan sudah lemas tubuhnya. Tiwi pun membersihkan seluruh belatung yang masih menempel di perutnya Fatan. Namun Pakde berhasil menyembuhkan Fatan, dan beberapa saat kemudian Fatan pun tersadarkan diri dan sudah dalam keadaan normal seperti semula. Beberapa hari kemudian, Fatan sudah tidak kesurupan lagi dan tidak mendapat gangguan-gangguan. Ternyata selama ini yang melakukan itu adalah Rani. Rani ini ingin sekali memiliki Fatan sejak dia kuliah bersama dengan Fatan. Akan tetapi Fatan selalu menolak cintanya. Dan saat Rani tahu kalau Fatan akan menikah dengan Tiwi, Rani sangat sakit hati dan tidak terima. Karena Tiwi ini dulunya saat waktu SMP saingannya Rani dalam meraih prestasi di sekolahnya. Namun Rani selalu kalah dengan Tiwi. Itu yang membuat Rini semakin benci dan sakit hati kepada Fatan. Karena Rani ditolak oleh Fatan dan malah memilih orang yang dibenci oleh Rani. Itu yang membuat Rani berbuat nekat untuk menyantet serta pelet Fatan. Saat pagi hari di sekolah ruang guru, Rani tersenyum manis kepada Fatan. Itu ternyata Rani sudah memakai pelet untuk memikat hatinya Fatan. Sampai akhirnya Fatan jadi tergila-gila dengan Rani.
Dan saat menjelang hari pernikahan, Fatan selalu pergi dengan Rani karena Fatan sudah dipengaruhi oleh Rani. Karena santetnya saat menjelang hari pernikahannya itu gagal, akhirnya Rani mendatangi dukun lagi untuk menyantet Fatan dan membuat alat kelaminnya Fatan tidak bisa berdiri. Akan tetapi semua itu tetap saja gagal. Bahkan sekarang Fatan sudah normal kembali. Sedangkan Rani, kabarnya dia menderita sakit keras dan dalam keadaan yang sama seperti Fatan. Kedua matanya Rani melotot dan lidahnya menjulur ke depan, serta perutnya membuncit seperti orang hamil. Akhirnya Fatan dan Tiwi mendatangi ke rumahnya, dan Rani pun meminta maaf kepada Fatan serta Tiwi. Ketika di rumahnya Rani terus-menerus merintih kesakitan. Fatan dan Tiwi mencoba mendekat ke arah Rani. Tiba-tiba Rani memegangi tangannya Fatan dan Rani. Namun Rani tidak bisa mengucapkan apapun karena tidak bisa ngomong. Aku sudah maafkan kamu kok Ran. Aku juga minta maaf ya kalau aku ada salah sama kamu, ucap Fatan. Iya Ran, aku juga sudah maafkan kamu. Aku minta maaf juga kalau ada salah, timbal Tiwi. Seketika Rani menangis dengan air mata yang mengalir dari pojok matanya. Beberapa saat kemudian, Rani mengembuskan nafas terakhirnya. Tiba-tiba saja perutnya yang tadinya membuncit seketika mengempes dengan sendirinya. Akan tetapi mengeluarkan beberapa ekor belatung yang baunya sangat busuk. Namun mengenaskannya, kedua matanya masih terbuka dan melotot, serta lidahnya menjulur ke depan. Hari itu juga jenazahnya Rani segera dimandikan dan disolatkan. Setelah selesai dimandikan dan disolatkan, jenazahnya Rani langsung dibawa ke pemakaman terdekat. Fatan dan Tiwi pun ikut mengantarkan ke tempat peristirahatannya Rani untuk yang terakhir kalinya. Yuni juga ikut ke pemakamannya Rani beserta dengan teman-teman guru yang lainnya. Singkat cerita, Padenya kembali pulang ke kotanya karena sudah terlalu lama ambil cuti. Akhirnya Fatan dan Tiwi itu bahagia, dan bahkan Tiwi sekarang memiliki anak perempuan yang cantik dan lucu. Begitulah akhirnya kalau seseorang menaruh dendam dan sakit hatinya kepada seseorang, malah apa yang diperbuat akan balik lagi ke dirinya. Semua perbuatan pasti akan ada balasannya, baik secara cepat atau lambat. Pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Semoga kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya dari kejadian ini, untuk jangan sampai berbuat musyrik, dan jangan pernah dendam kepada sesama manusia, dan jangan khawatir soal jodoh. Semua manusia pasti sudah ditakdirkan dengan jodohnya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.